Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bidang Mbak Ipa, perkenalkan nama saya Ishak Prihatna. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Nanggung, Kabupaten Bogor sebagai guru IPA. Dan pada kesempatan ini saya akan menguji sifat dari larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator pH. Baiklah, kita akan mulai. Di sini ada 3 larutan yang saya siapkan. Yang pertama adalah larutan cuka dapur, kemudian ini adalah larutan kapur sirih, dan satu lagi adalah larutan garam dapur. Dan kemudian saya sudah siapkan kertas lakmus dan kertas pH. Di sini ada kertas lakmus yang merah, kertas lakmus biru, dan kertas pH. Baiklah, kita akan mencoba untuk menguji larutan asam. Kita akan saya akan teteskan pada kertas lakmus merah. Nanti akan terjadi perubahan warna, kemudian pada lakmus biru dan pada kertas pH nah ini bisa terlihat di sini bahwa pada kertas lakmus merah tetap merah, ya. Di lakmus biru air cuka ini belum terlalu terlihat, ya. Mungkin nanti akan kita lihat kalau setelah kering. Ini sebenarnya basah, masih basah. Hanya kalau pada kertas pH bisa terlihat warnanya menjadi merah, ya. Ini akan menjadi merah, terlihat. Nah, ini adalah larutan cuka dapur. Kemudian selanjutnya kita coba juga, ini ada larutan kapur sirih, ya. Ada larutan kapur sirih. Kita akan coba juga larutan kapur sirih ini saya teteskan pada kertas lakmus merah. Ini agak terlihat, udah terlihat biru, ya. Di lakmus biru, nah sepertinya tetap berwarna biru kelihatannya. Coba kalau di di kertas pH. Nah, kalau di kertas pH terlihat mungkin ungu, ya. Ungu, mungkin biru, ungu sampai ungu, ya. Oke, dan yang selanjutnya kita coba juga larutan garam dapur. Di sini ada garam dapur. Kita coba garam dapur ini bagaimana kalau diteteskan pada lakmus merah. Terlihat merah. Di lakmus biru tetap juga lakmus birunya terlihat biru. Dan di kertas pH ini juga masih tetap tidak terjadi perubahan warna. Ini bisa terlihat, ya. Jadi pada
larutan cuka. Ini larutan cuka yang saya teteskan tadi pada lakmus merah. Ini berwarna merah. Kemudian pada lakmus biru berwarna merah juga. Dan pada kertas pH juga berwarna merah. Sementara untuk larutan kapur sirih, pada lakmus merah ini lakmus merahnya berubah menjadi biru, lakmus birunya tetap biru, dan kertas pH-nya berwarna ungu di sini, pH biru juga ya. Kemudian di sini ada larutan garam barusan, larutan garam. Larutan garam ini semuanya tidak merubah warna. Yang lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, dan kertas pH juga tetap berwarna kuning seperti sebelumnya yang ini ya. Oke, jadi pada percobaan kali ini, pada pengujian kali ini, lakmus merah dan lakmus biru itu apabila pada larutan cuka ini lakmus merahnya berubah warna, tidak berubah warna, maaf, tidak berubah warna, masih tetap merah. Kemudian lakmus birunya berubah merah dan kertas pH-nya juga berubah merah. Kemudian di sini pada larutan kapur sirih, lakmus merahnya berubah menjadi biru. Kemudian lakmus birunya tetap biru dan kertas pH-nya berubah menjadi ungu. Dan yang terakhir pada larutan garam dapur, lakmus merah tetap merah, lakmus birunya juga masih tetap biru, kertas pH-nya juga masih tetap berwarna kuning seperti semula. Baiklah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa lakmus merah ini ya, lakmus merah ini berubah warna itu apabila dia diberi larutan cuka ya, larutan cuka. Dan lakmus biru tadi berubah warna itu apabila diberi larutan kapur sirih ya. Maaf, larutan lakmus merah menggunakan larutan kapur sirih ya, berubah menjadi biru. Dan untuk larutan garam dapur tidak merubah warna ya pada lakmus merah dan lakmus biru. Jadi kegunaan kertas lakmus ini ya, kegunaannya adalah untuk menguji larutan yang bersifat asam ya, juga basah. Ini bisa dipergunakan. Ini ada lakmus biru dan lakmus merah. Kemudian yang ini adalah kertas pH meter ya. Jadi kegunaannya adalah untuk menguji, untuk menguji atau mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam. Demikian percobaan kali ini. Kita akan bertemu di percobaan pengujian selanjutnya pada bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan pengujian kita pada sifat asam, basa, dan garam dengan menguji beberapa bahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di antaranya adalah ini lemon, jeruk lemon. Kemudian ini ada air sabun, dan ini yang sering dipergunakan cuka dapur. Ini ada minyak goreng, kemudian ini air kapur sirih. Selanjutnya ini ada air kelapa. Nah, ini juga sering kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Yakult atau yogurt. Ya, ini ada soda kue,
kemudian ada gula putih, ini sudah dilarutkan, kemudian ini obat mah romah yang sudah dilarutkan, kemudian ini obat nyeri, obat pusing yaitu paracetamol, dan satu lagi adalah obat nyamuk. Baiklah, kita coba uji apakah bahan-bahan ini mengandung asam, basa, atau garam. Kita akan coba uji masih menggunakan kertas lakmus merah, kemudian ini ada lakmus biru dan kertas pH. Ya, mengapa saya menggunakan kertas pH ini untuk memperjelas perubahan warna, sebab yang kertas lakmus merah dan biru ini udah terlalu lama tidak dipakai, jadi agak sedikit buram, ya. Kemudian reaksinya juga tidak terlalu cepat memperlihatkan proses perubahan warna. Baiklah, kita coba menguji beberapa bahan yang sering kita pergunakan, bahan makanan sering kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita akan coba uji jeruk lemon. Kita coba teteskan jeruk lemon ini pada kertas lakmus merah. Tampaknya tidak terlihat perubahan warna, masih tetap merah lakmus merahnya. Nah, pada lakmus biru, ini lakmus biru, ya, mungkin juga agak tidak terlihat, tapi mudah-mudahan nanti akan, kalau sudah agak mengering, bisa terlihat perubahannya. Ini pada kertas pH meter. Nah, kalau pada kertas pH meter terlihat berubah menjadi warna merah. Tadinya kuning berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa asam ini sifatnya asam, ya. Jadi pada air jeruk ini, pada lakmus yang merah ini tidak terjadi perubahan warna, masih tetap merah. Pada lakmus biru ini kalau nanti terlihat ini, ya, berubah menjadi merah walaupun tidak terlalu jelas. Pada kertas pH meter terlihat jelas berwarna merah perubahannya. Nah, ini jadi sifat daripada air jeruk ini kita bisa pastikan dia bersifat asam, gitu ya, bersifat asam. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Ini ada air sabun, ya, air sabun. Coba kita teteskan pada kertas lakmus merah. Nah, terlihat mungkin, ya, walaupun tidak terlalu jelas, terlihat agak biru. Nah, kalau di lakmus biru tidak terlihat perubahannya, mungkin ya warnanya merah. Coba pada kertas pH. Nah, kalau di kertas pH terlihat berwarna biru. Mungkin bisa terlihat ada biru-birunya, walaupun tidak terlalu jelas karena memang kepekatan dari air sabun ini mungkin kurang. Ya. Jadi terlihat berwarna biru. Ini menandakan bahwa air sabun ini bersifat basah. Ya, bersifat basah. Oke, kita lanjutkan pada bahan yang ketiga. Di sini ada cuka dapur. Coba kita teteskan pada kertas lakmus merah. Sepertinya juga tidak merubah warna, tetap seperti semula, yaitu merah.
kita teteskan pada kertas lakmus yang biru. Nah, ini berubah menjadi merah seperti yang di atas. Dan kita lihat pada, nah ini pada kertas PH terlihat sekali perubahannya menjadi merah. Ini menandakan bahwa air cuka ini bersifat asam. Oke, kita lanjutkan pada percobaan pengujian yang ketiga. Kita akan teteskan minyak pada kertas lakmus merah. Tidak nampak perubahan warna. Pada lakmus biru juga tidak terlalu tampak perubahannya. Dan pada kertas PH juga tidak nampak perubahannya. Jadi kalau disimpulkan, karena ini tidak terjadi perubahan warna, maka minyak goreng ini netral ini, ya. Jadi bersifat netral. Oke, selanjutnya di sini ada larutan yang kelima yang akan kita coba uji, yaitu kapur sirih. Oke, kapur sirih kita coba teteskan lagi pada kertas lakmus merah. Nah, bisa terlihat perubahannya berwarna biru. Kelihatan lakmus merah itu berubah menjadi biru. Kemudian lakmus birunya kita coba masih tetap berwarna biru, walaupun tidak terlalu jelas ya. Nah, ini yang kertas PH ini coba. Nah, ini kertas PH terlihat sekali perubahannya menjadi biru. Ini menandakan bahwa kapur sirih ini memiliki sifat sebagai basa. Ya, sebagai basa. Kita coba lanjutkan pada larutan yang keenam. Ini ada air kelapa. Kita coba air kelapa ini, kita uji. Kita teteskan pada lakmus merah. Ternyata kelihatannya tidak terjadi perubahan warna. Nah, di lakmus biru juga tidak terlihat ya, tidak terlalu nampak, tapi coba kita lihat di ya, tapi kalau di lakmus di kertas PH terlihat bahwa dia lebih cenderung berubah menjadi biru. Ya, menjadi biru. Nah, ini ya, kita bisa simpulkan juga bahwa air kelapa ini ternyata mungkin basah ini, ya, karena dia berubahnya menjadi, terlihatnya menjadi, maaf, ada biru-birunya. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba lagi pada minuman yogurt. Di sini ada Yakult. Kita coba lagi Yakult ini. Nah, ini kertas lakmus merah. Ternyata Yakult itu tidak terlihat dia merubah ya. Coba pada lakmus biru. Nah, ini cenderung berubah ke merah. Dan coba kita pada lakmus kertas, pada kertas PH ya.
ternyata berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa Yakult ini mengandung asam. Ini mengandung asam. Kita coba lanjut pada ini ada soda kue. Ya, ini ada soda kue. Coba kita akan buktikan soda kue ini apakah dia kandungannya asam atau basa. Kita teteskan pada lakmus merah. Sepertinya kebiru-biruan. Ini tetap biru. Oke. Nah, bisa nampak kalau di sini terlihat berwarna biru untuk kertas pH. Ya, ini biru. Ya. Oke, selanjutnya kita coba juga pada gula putih. Ini ada larutan air gula putih. Ya. Kita coba ambil 1 tetes, kita teteskan di lakmus merah. Kelihatannya tidak terjadi perubahan warna. Kita teteskan juga di lakmus biru. Juga sepertinya tidak berubah warna. Di lakmus di kertas pH juga tidak merubah warna. Menandakan bahwa gula pasir ini netral, ya. Dia netral, dia tidak bersifat asam maupun bersifat basa. Baiklah, untuk selanjutnya masih ada beberapa bahan yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Ini ada obat mah, promah ya. Kita coba juga promah ini. Kita ambil, coba kita ke lakmus merah. Larutannya tidak, nah ini. Mungkin bisa agak terlihat bahwa lakmus merah ini kelihatan agak sedikit kebiru-biruan. Ini kertas lakmusnya sudah tidak terlalu bagus. Oke, di kertas lakmus biru tetap biru, dan kita lihat kalau di kertas pH. Nah, di kertas pH mungkin agak terlihat kalau di kertas pH, ya, bisa terlihat di kertas pH ini perubahannya menjadi biru. Ini menandakan bahwa obat mah ini mengandung basa, ya, bersifat basa. Bisa biru, ya. Dan kita coba satu lagi. Ini sudah berapa ini yang kita coba ini? Udah banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Mana yang belum kita ini? Obat paracetamol. Ya, coba kita ambil paracetamol ini. Mudah-mudahan kelihatan perubahan warnanya jika ditempelkan pada kertas. Nah, ini cenderung warna biru berubahnya. Di kertas ini tetap saja tidak berubah biru.
Coba kalau nah ini ya, kelihatan berubah menjadi biru agak hijau ya, tapi cenderungnya ke biru. Jadi obat paracetamol ini pun dia cenderung sebagai basa ya, sebagai basa. Nah ini yang sudah coba saya lakukan. Satu lagi, maaf, ini satu lagi terlewat ya. Satu lagi adalah obat nyamuk ya, obat nyamuk. Coba kalau obat nyamuk ini tetap merah ya. Ini pun menjadi merah. Kelihatan ini yang biru ini kelihatan menjadi merah, malah nampak sekali. Nah, begitu juga yang ya. Ini juga nampak berubah menjadi merah. Ya, berubah menjadi merah. Oke. Nah, ini menandakan bahwa obat nyamuk ini bersifat asam ternyata ya, bersifat asam. Oke. Demikian pengujian sifat larutan asam dan basa juga yang bersifat netral pada bahan-bahan yang sering kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada dasarnya yang kita pergunakan bahan-bahan untuk makanan ya, pada kehidupan kita sehari-hari itu ada yang mengandung asam, ada juga yang mengandung basa, serta ada yang netral ya, ada yang netral. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Kita bisa menggunakan kertas lakmus, dan di sini saya pergunakan kertas PH untuk memperjelas apa yang terlihat pada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, yang kebetulan ini kertasnya agak sedikit kurang bagus ya. Itu saja mungkin pada kesempatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan masukan ya, pengalaman kita semua pada kegiatan ini. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini sifat-sifat dari bahan yang kita sering pergunakan itu dalam kehidupan sehari-hari ya, ada yang mengandung asam, basa, dan garam atau netral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.